Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari makna mukhalafatuhu lil hawadis. Arti mukhalafatuhu berbeda, sementara arti hawadis adalah makhluk. Jadi mukhalafatuhu lil hawadis artinya berbeda Allah bagi segala makhluk. Perbedaan Allah dengan makhluk mencakupi sifat, perbuatan dan zat Allah. Kemudian perbedaan zat dengan makhluk, yang pertama, zat Allah itu tidak bertempat. Zat Allah tidak bertempat. Kemudian zat Allah tidak mempunyai harat atau warna, berbeda dengan zat makhluk. Karena setiap zat makhluk pasti mempunyai warna. Zat Allah tidak mempunyai warna. Kemudian termasuk perbedaan zat Allah dengan zat makhluk, zat Allah bukan johar, bukan unsur yang paling halus kemudian tersusun menyatu sehingga menjadi zat. Sehingga zat Allah tidak bersifat dengan panjang, pendek, gemuk dan sebagainya, karena bukan johar, bukan unsur yang paling halus. Kenapa zat Allah tidak mempunyai tempat? Karena yang pertama, tempat itu sesuatu yang mesti dimiliki oleh zat makhluk. Sementara pada Allah mempunyai sifat mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah dengan makhluk. Seandainya Allah itu bertempat, sementara segala tempat itu diciptakan oleh Allah. Misalnya Allah berada di langit, atau Allah berada di bumi, atau Allah berada di aras. Kesemua itu hasil daripada ciptaan Allah. Bila Allah bertempat, artinya sebelum Allah menciptakan bumi atau langit atau aras, maka posisi Allah tidak jelas. Karena semua ciptaan Allah itu terjadi kemudian. Berarti sebelum diciptakannya, Allah tidak jelas di mana posisinya. Ini bila Allah bertempat. Maka maha suci Allah daripada tempat. Begitu juga halnya dengan zaman. Zaman mencakupi jam, hari, tahun dan bulan. Jam, hari, bulan dan tahun. Dan hari itu diciptakan oleh Allah. Jam itu, saat itu pun diciptakan oleh Allah. Bila Allah dimakan oleh usia, misalnya seperti halnya manusia atau makhluk, maka sebelum Allah menciptakan zaman, usia Allah tidak jelas, berarti keadaan Allah tidak menentu. Itulah salah satu penyebab mustahil Allah mempunyai tempat atau mempunyai zaman. Yang kesimpulan daripada makna mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian sebagai dalil nakli, laisa kamislihi syai'un, tidak seumpamanya Allah sesuatu apapun. Jadi pengertian sesuatu mencakupi seluruh makhluk dan seluruh yang dimiliki oleh makhluk. Wa huwas sami'ul basir, dianya Allah yang mendengar lagi yang melihat. Asy-Syura ayat 13.
Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsih. Artinya Allah berdiri dengan sendirinya. Allah berdiri dengan sendirinya. Jadinya salah pemahaman. Nah, berdiri lawan daripada duduk. Nah, berdiri tidak membutuhkan yang lain atau berdikari. Nah, cik ipan lawinyo na kerja ba urang gi hana hom kalong dang kedro laju. Ai lebih kili. Nyan ken hati gi wate di gedu wate keno kagede ke. Tapi artinya tidak membutuhkan orang lain. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan zat lain sebagai media bersemayam, arti bersemayam untuk tempat berdirinya. Karena Allah bukanlah sifat. Yang pertama, pengertian daripada berdiri dengan sendirinya. Pengertian yang pertama, Allah tidak membutuhkan zat yang lain untuk tempat berdirinya. Bahkan yang membutuhkan kepada tempat adalah sifat. Yang membutuhkan kepada tempat untuk berdiri adalah sifatnya, bukan. Jadi pengertian Allah berdiri sendirinya, pengertian pertama, Allah tidak membutuhkan tempat untuk keberadaannya. Bahkan karena yang membutuhkan kepada tempat untuk keberadaannya namanya sifat. Kan hana sifat lagi hijau, kuning, atau sifat 3, 5, 7, kelut, kusun. Yang mandum-mandum membutuhkan tempat untuk berdirinya. Natom na demeng drone 3 mesti bapak tembok jadi merumpak dengan drone. Kuput ni no kata yang bak 3. Alah, aku nak ajak abang G kata duit. Jadi dang na tempat long dua bahino jadi hana. Jadi setiap sifat membutuhkan zat. Seandainya Allah membutuhkan tempat, berarti Allah itu bukan zat, tetapi sifat. Nampak boleh? Jadi dengan kata lain, Allah Ta'ala tidak membutuhkan zat lain sebagai media bersemayam. Karena Allah bukanlah sifat. Karena yang membutuhkan kepada zat lain adalah sifat. Serta tidak membutuhkan penentu untuk keberadaannya. Tidak membutuhkan penentu untuk keberadaannya. Menyogetanya butuh kepada Allah untuk menentukan adanya atau tiadanya. Untuk keberadaan ketanya, untuk wujud ketanya kan membutuhkan Allah. Untuk ketentukan ketanya kena atau hana. Tapi Allah tidak membutuhkan penentu. Dalam bahasa lain, Allah hanya perlu kepada zat lain untuk menciptakan adanya Allah. Nampak? Untuk kita cok kesimpulan dia kata. Alangkah keliru dan merupakan kebodohan besar bagi orang Nasrani yang menganggap bahwa Allah boleh disebut Johar. Nyawa tak pegang orangnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Said Murtada Az-Zabidi di dalam kitab Ittihafu Sadatil Muttaqin sebagai berikut. Jadi kesimpulan ini,
Simpulan dia. Qiyam artinya berdiri. Binafsihi artinya sendiri. Jadi qiyam binafsihi artinya Allah berdiri sendiri. Pengertian berdiri ino kelawan duduk. Tapi arti berdiri ino tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun. Sesuatu apapun tidak dibutuhkan, Allah tidak membutuhkan kepada zat untuk tempat keberadaannya. Yang berdiri dengan sendirinya. Sebab membutuhkan zat tempat keberadaannya berarti tidak berdiri dengan sendirinya. Tapi berdiri Allah dengan adanya zat. Atau bahasa lain Allah butuh kepada zatnya, hanya berdiri sendirinya karena akan membutuhkan yang lain. Nampak lah? Kau coba nampak. Yang pertama getanyo membutuhkan tempat untuk keberadaan getanyo, untuk zat getanyo membutuhkan tempat. Betul kan? Kita contoh dia membutuhkan tempat untuk zat getanyo. Kita contoh. Ayah ke yang tengah duduk yang tengah duduk tidur pun gantung baik kenang sapu-sapu. Anjir kan? Jadi berarti getanyo tidak berdiri sendirinya. Artinya tetap membutuhkan yang lain. Kakak mangat ingat. Jadi arti Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, artinya Allah tidak membutuhkan yang lain. Sementara getanyo tidak berdiri sendirinya, bahkan karena getanyo selalu membutuhkan yang lain. Zat getanyo membutuhkan ruang, membutuhkan tempat. Angin mentempat cinya, yang hawa-hawa yang ada dekat tempat sih angin. Hana yang hana tempat, mandu membutuhkan tempat. Kali. Lainnya yang kedua, seandainya zat Allah membutuhkan kepada zat Allah membutuhkan kepada zat. Seandainya berarti zat Allah itu berubah posisi dari zat menjadi sifat. Karena yang membutuhkan zat namanya sifat. Iya kan? Munyozat hanya berleh ke zat. Munyozat ini bisa berdiri sendiri tanpa adanya sifat. Jet zat tanpa sifat berdiri sendiri. Tapi menyatipet hanya idang hidroy. Kan hantam takalan hijau, hijau, hana urang. Putih bak drone atau hitam yang nabah drone. Warna hitam. Menyok sendiri warna. Bekeng warna ada di belau. Nya je kita ke menyok mantang-mantang tin nekalan tok. Bek nasi pergi. Ande. Nyan hitam yang nabah nyan zat. Yang jetamak nyan zat. Hitam yang nabah sifat. Tiga ke hitam yang nabah drone jak men kero jak abah demi dua tiak tiyo libat drone ya. Artinya sifat itu selalu membutuhkan zat untuk tempat keberadaannya. Mempunyai tempat. Jadi menyo Allah tak pegah membutuhkan zat, berarti Allah itu bukan zat, tetapi sifat. Nampak? Nanti dong cok kesimpulan dia tu. Nyo anak pun cawa dia anak pun nampak.
Nanti ada taruh, ada tajak kesimpulan dia ada kah? Mohon aja kan. Olehnya wate takun lo Allah berdiri sendirinya. Artinya untuk adanya Allah tidak membutuhkan zat lain sebagai pencipta yang akan berdiri sendirinya. Untuk adanya Allah hana zat lain yang diciptakan Allah hana. Allah gedang-gedong. Apa mana gedang-gedong? Allah tidak ada pencipta. Munyo getanyo takun ilong long dang gero long takun. Nyan dang pura-pura. Tapi yang hakikat getanyo kan tadang gero, tapi diciptakan oleh Allah. Atau bahasa lain getanyo berhajat kepada Allah. Dah. Nyan, long cok kesimpulan hati kiam ku binafsi. Nyan kasih coba apa? Coba kasih apa? Kamu goyang genom, goyang gede tiga goyang kasih. Nyo tak cok kesimpulan. Nyo kesimpulan nyo pi hantar rumput li nyo ka hana rumput li berarti. Nyo coba benar hom lah. Tiga tahu. Arti Allah berdiri sendirinya, artinya Allah tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Allah tidak berhajat kepada tempat dan Allah tidak berhajat kepada zat lain sebagai pencipta bagi Allah. Nyan arti berdiri sendiri. Seandainya Allah berhajat kepada yang lain, berarti Allah itu tidak kaya, tetapi miskin. Karena pengertian miskin berhajat kepada yang lain. Sementara Allah berfirman, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah itu kaya daripada segala makhluk. Seandainya Allah berhajat kepada zat, berarti Allah itu bukan zat, tetapi sifat. Kenapa? Karena ciri khas pada sifat berlai kepada tempat sebagai keberadaan. Nyanyi kak kesimpulan. Coba. Manteng cit. Manteng hana moh lo. Hana moh dah panik dah macam tu. Coba. Naya manteng dah. Ingat kan? Putra mam berdiri kau bunuh kau urang geduk tapi hana berdiri mendero. Katanya takkan meno. Negara Indonesia berdiri sendiri semenjak tahun 1945. Yang apa makna berdirinya? Sementara Indonesia nyo negara kita nyo hana itilah pelung, hana itilah deng, hana itilah dua kan? Yang pengertian berdiri sendirinya hanali cengkeraman penjajah. Berarti kita nyo tak kelola kerod. Kemenan makna haji nya kan? Nyan kemenan pengertian qiyamuhu binafsi. Artinya Allah berdiri dengan sendirinya. Nyan makna haji apa? Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Yang lain dua pengertian yang lain. Artinya yang pertama zat, berarti Allah tidak membutuhkan kepada zat. Yang kedua pengertian yang lain pencipta bagi adanya Allah, berarti Allah tidak membutuhkan kepada pencipta untuk adanya Allah. Kalau Allah membutuhkan pencipta, bukan Allah namanya tapi makhluk. Ya. Okay. Di mana? Nyan kawan. Ke menyokan lo, kapu paneng lo. Gue sampai kan, tam kadang-kadang jual lecok kesimpulannya kapan yang kata. Memang ini kan, dah takui ilmu tauhidnya ilmu payah. Maka lo maklumi menyo. Memang gusipnya ini tengok, gusip istirahat boleh bunuh dia.
Tapi menyo yang kaji drop pergi tauhidnya hai kebiat deh. Yang kelebihan ilmu tauhid beda dengan ilmu lain ni. Mesti drop dekat nerima. Nani istirahat guna urut ya. Yang menyerot selasa istirahat begitu. Saya panjang masalah di malam tu. Yang trap kita mau yang mengunci. Sebab yang campurnonyo ilmu yang paling mulia kan ilmu tauhid. Bejit punya daya, nak perhati rapor daya. Daya tapi ke balai pengajian. Punya rapor daya. Pelajaran pertama tauhid. Pertama pelajaran tauhid mutulis dengan bahasa Arab. Kedua tasawuf. Yang kelima baru fikih. Nyat punya rapor daya. Mandum daya yang naik Aceh punya periksa rapor menan mandum. Bahkan pun katuri Allah. Waktu kitanya katuri Allah, baru kitanya tak pelajari cara berakhlak dengan masyarakat yang ada di sekitar. Hai makan katuri Allah dengan Allah kah pasti berakhlak. Nyo tinggal berakhlak dengan masyarakat sekitar. Kemudian waktu kitanya kaget dengan Allah, kaget dengan masyarakat, baru tak pelajari kitab fikih. Karena kitanya tak ibadah kamangan. Ati dah ada buruk juga. Jadi dia macam kan urutan ilmu pertama yang paling mulia tauhid. Benar. Nyan kale. Ya tetapi dengan qiyamul li nafsi ya tetapi yang lebih cocok munyo untuk ke posisi Allah. Yang tetapi dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Ini untuk posisi ini. Yang kah? Aliran Nasrani beranggapan Allah itu adalah johar, materi, unsur yang paling halus belah lewatnya. Lagi yang di dalam kitab Ittihab kala an-nasbi fi syarihil umdah wa qalatin nasara wa penikiram yajudu itlaquhu ala Allah ta'ala li'annahu ismun lil qaimi bizat wallahu ta'ala qaimun bizat fayakunu jawharan qulna jauhar fil lughat ibaratun anil asli wa sumiyal juz'ul ladzi la yatajazza'u jauharan li annahu aslul murakkabat wa ilahu ta'ala laisa bi aslin bi murakkabati falam yakun jauharan wa li annal jauhara huwa yatahayyazul ladzi la yanqasimu wala yakhlu an harkatin wasukuni fayakunu hadisal 5 marrat walafda jauharin la yunabbi'u anil qaimi bisa bal yunabbi'u anhu aslu wa tahdidul lafzi bima la yunabbi'u anhu lughatan wa ikhraju ma yunabbi'u anhu lughatan angkoni hadan jahlun fahisun. Artinya berkata oleh Nisfi di dalam syarah Umdah, berkata orang Kristen dan Ibnu Kiram boleh menyandangkan atau menyebutkan kata johar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendapat awaknya, karena johar adalah suatu istilah untuk zat yang berdiri sendiri. Jadi nalung pegah rayan johar iki ada yang unsur yang paling halus. Nah, iki hana di dalam bako. Bahkan sering lumpegah contoh lagi tetek ni jaro, kerana kokok ni jaro. Kita kokok ni jaro atau baik ni jaro ber mudah. Waktu tak kokok ber yang paling halus dari hancuran ber
yang hanjit leta bagi yang nanji johar. Nah, kemudian kumpulan daripada johar-johar haluhnya wate menyatu jetlah kebre. Kali. Artinya joharnya iki hana perle kego. Tupung yang paling haluhnya kan hana perle kego. Bahkan perkumpulan ji menyatu tupungnya bre yang perle ke tupungnya. Untuk nama ji bre harus menyatu tupung-tupungnya. Jadi menyakin awaknya nyo mana kampung lah nampu bentik gara-gara ada umpum lah nyo kadang ada ji. Nyo memang kapayah becu johar-joharnya kapayah becu. Ikan jino atom. Atom molekul yang kenyan johar. Atom. Bukan atom pulau-pulau berjalannya. Sumber untuk ada lagi kita nyonya johar murakab. Artinya kumpulan daripada unsur-unsur halus menyatu sehingga berbentuk zat. Jadi zatnya membutuhkan johar. Karena menyohana johar hanjit ke zat. Kumpul nilai menon tu. Nyo beda ke nyo bijak takut tu. Nyo lungken rabu ke dah nyo. Jadi mengaidok yang bu binafsi le. Maknanya lung pegah johar meno dia mangat ni ingat iron. Meseron dan yang baklun. Mesir yang baklun. Tungku zatnya apa? Lung pegah idol. Zatnya hiji sesuatu yang membutuhkan tempat. Punya zat makhluk deh. Zatnya apa tungku sesuatu yang membutuhkan tempat. Kemudian pelong zatnya tempat berdirinya sifat. Buat itu. Kemudian zatnya pelong zatnya niki kumpulan daripada johar. Nyanzat kumpulan daripada johar. Kemudian yang leron joharnya apa dengku? Bunuh ciningan. Zatnya apa dengku? Zatnya kumpulan daripada johar. Mana yang leron? Joharnya apa dengku? Joharnya adalah hancuran daripada zat. Nyah nak umang kan? Tak balik kan? Dari zatnya apa dengku? Zatnya kumpulan daripada johar. Joharnya apa dengku? Joharnya hancuran yang paling halus daripada zat. Kah? Bila hana johar yang hancuran paling halusnya, bila hana berkumpul yang keken sendiri, atau dalam bahasa lain keken johar parat. Bila berkumpul dengan zat-zat yang lain, yang keken johar murakab. Lagi kita nyo kaji ke zat. Nyo tak ada nilai antara zat dengan jisim nyo tapan makna. Berarti umang gelom kan? Nyo zat. Lun nyo zat, ron zat bentuk. Bahkan ni tanda lung zat tu nasipun. Nah perlai kepada tempat. Kanya. Nyo lung zat berarti. Zat lunyo tidak terlepas daripada susunan johar di setiap zat-zat yang nabalu. Nyan terlepas daripada susunan johar. Contoh lungcok zat anik jaro. Kan? Balung kele zatnya. Lungcok contoh zat anik jaro. Nyo anik jaro nyo zat. Nyo kumpulan daripada johar. Dah yang johar ji pak anik jaro nyo. Hancuran yang paling halus wate nekok-kok anik jaro. Yang kok nyan pun tadi saya ada mat lebih pak.
ketika dipukul-pukul. Pada ada peh-peh. Wadah ni cok anak jaro sini, kemudian ni tumbuk anak jaronya, nukoknya sampai paling halus, sampai halus tak dah. Dupna halus ji, ukuran wadah nukok hai tem le beka, nyampan ukuran halus. Nyan yang halus yang hai tem bekahnya, nyan kenyan johar. Asal untuk menjadi jari. Daleh. Kemudian yang paling haluh-haluhnya tak siapa. Tak pertama lam cetak. Lagi rupa gak lilit. Pertama lam cetak. Jetlah anak jaro mesti. Yang anak jaronya pada hakik secara zahiriah zat. Namun secara hakikat kumpulan daripada jo'ab. Maka menyolong lumpu beda antara wahdaniyah dengan satu. Menyo wahdaniyah nyaniji hakikat ji menyo wahdaniyahnya yang memang satu yang sebenarnya. Arti satu sebenarnya apa? Nyantik na pembahasan bahwa ada niat. Tidakkan Allah bersifat dengan wahdaniyah. Arti dah terjemah lagi tanya satu hakiki. Iban makna satu hakiki. Satu hakiki itu yang pertama tidak ada perbandingan. Menyana perbandingan, yang diperbandingkan itu berarti sama. Tanya, kakali satu hakiki. Ya. Kemudian dalam pengertian satu hakiki. Pengertian satu hakiki hana yang menandingi, hana yang menyamai, hana yang seiring. Nya hananya kan satu hakiki. Dengan tu mesti kita nyomono takkan bangun tu. Hai nangan lun tiro kan cukup raya ulu. Ubin raya ni. Kena ubi bang pun je yang ubin raya. Berarti kan satu gaknya. Artinya bang pun tabal lagi gaknya tabal lagi bang pun kan satu hakiki karena masih ada berbanding. Baik ubina marai ube masjid lagi. Ule ubina re ule be puncak masjid. Nyan yang satu budak-budak satu hana contoh. Dah lah. Nyan mesti mana tapi hana pandai nak urang be masjid. Masjid hana be urang hana be masjid. Yang kedua hana. Masjid ke hana je be urang kan? Hana ti dari buta pegang masjid dalam dada ni hana ti. Menyo satu yang kita nyokut, yang satu yang nampak, satu hitungan, dan satu hakikat. Satu yang kita pera satunya, yang satu hitungan. Karena ada kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi pertama yang kita hitung yang namanya satu. Kan zaki satu. Lagi elon mesti tanya, padu dro yang jauhkan duri penuh tidro takkan. Dro yang tidronya yang kedung kumur tak yang aja. Nyan satunya hitungan. Lon pada nasi tidro. Zat lon kan tidro. Cile kok dak lon, ubena hancuran mandum dak lon nanti. Nyan menyo satu dia ke. Jadi wahdaniyah wadah terjemahkan kan satu. Dan satu je. Dah ada bermakna wahdaniyah untuk zat Allah adalah zat yang satu. Menyo satu yang pada bahasa Indonesia ataupun bahasa Aceh yang satu hitungan. Tapi zatnya dalam kentesa satu yang pasti zat yang menyatu.
Karena menyatu, nampak satu, sehingga dikensa satu. Tak nampak lah. Menyau usahanya tak terjemah dengan satu, apa sih? Apa lagi tak berapa no? Jadi menyatu arti. Setiap punya bahasa tauhid sebenarnya hanya terbalik. Punya wahdaniyah aja. Lagi kita hanya terbalik bahasa ini terdahulu atau awal. Karena punya awal nalawan akhir, punya lawan munya awal lom karena kekalian kurang nomor 2 haji. Sawai do nijak ngendung kujeja, awai dong bacut. Nyan awai na perbandingan. Jadi punya kita maju. Punya baka maju. Cuman karena payah kepahami bila anda terjemahkan dengan bahasa, maka ji diterjemahkan untuk kita pahami tak kan. Mana? Nah, nyan kan nyan tapi yuh johar nyan betakeun Rabu ke lungkeun. Apakah benar? Kan. Kadang penasaran beli kekeun nya nunggu nama taala. Bah Rabu ke dengan apa? Gede haju dalil nakli innallaha laghaniyun 'anil alamin. Artinya sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian alam. Berarti alam masya Allah. Artinya yang bukan Allah itu namanya alam. Kita kan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian itu bagi Allah. Dah Allahnya rabbil alamin, pemilik bagi makhluk. Karena arti alamin selain Allah. Yang selain Allah namanya makhluk. Berarti rabbil alamin yang ke nyom yelong kalal kan, tapi don berpatih habalung yelong kalalo. Itanya memang tauhid pertama. Wate pun takbiratul ihram Allahu akbar. Arti akbar lagi long pegah orangnya maha suci Allah daripada menyerupai dengan makhluk. Yang tamlai pun rukun semaya. Kemudian rukun qauli yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Yang puncak tauhidnya. Sebab katanya segala jauh dari ibadat dengan Allah harus tak ikrar relate yang bahwa Allahnya pemilik bagi sekalian makhluk. Pengertian makhluk yang kan Allah. Sebahagian daripada makhluk gerakan katanya yang makhluk Allah. Yang berhadapui yang gerakan katanya dari ibadat yang Allah Ta'ala bukan. Kan kekuatan roh tu. Jadi baik sombong katanya. Yang ikrar pertama. Yang karab mandu yang Fatihah yang tauhid atau. Kemudian bakal dikatakan Fatihah ayat lain barangkali jadi kena masalah ni. Kaya deh. Yang tapo, nyo ka ana dalam tauhid nyo kalau bukan lain kan. Tapi hana apa ro ni yang jadi drop. Yang kedua, wirid tubuh katanya yang ke ada yang kagak tulang mayang. Wirid deng untuk kesehatan tubuh katanya wadah dadeng. Yang ke Fatihah dengan doa kita. Wirid wadah rukuk untuk yang katanya. Yang ke tasbih yang nak pada rukuk. Menajib wirid dode yang ada yang nak pada sujud. Jadinya yang kagak tu oleh agama doanya yang hanya ubah. Bahkan karenanya langsung berfungsi kepada urat-urat yang wate tengah watenya. Baik. Urang punya ketemayang pah lagi posisi mesti dipandang yang pegalang kitab lagi yang gede. Tiba rukuk lagi yang gerukuk. Kemudian kebaca ti rukunnya lagi yang kagak peganya yang langsung je kubat. Cukup terus. Cuma karena katanya ada yudang tepat apa bungkuk veo. Tadi doanya juga doa bungkuk dia hodoro bungkuk aja dia. Benar. Buat dia sujud hampa menaji wadah rukuk. Mbakkan Allahu Akbar naik kelah di dia. Allahu Akbar. Saya. Hanjit kewiri. Jadinya yang ke doa ibadat sembahyangnya
nya digi ibadat sambil mubah. Nyandeng yan miradagi kena Fatihah hai dalam pula boleh hai dadang hai dadun. Apalagi lagi deng traweh jahat budak. Deng semayang tasbih karena na doa tro yang tukang anti. Nah, yang mana? Tapi doro yang najiwa mubah tu baiknya bacanya ni raja-raja huru. Itu sebabnya wirid untuk hak badan tagai hak badan road kesehatan badan tagai. Yang kehagian jadi nyo kajinyo ile ukenyo ka sama kemudian uke berudakeun johar. Ya, secara akidah termasuk dalam rukun iman, untung baik dan untung jahat itu datangnya dari Allah. Nyan secara akidah. Munyonyan tak ingkari gadah iman kita. Gadah iman kita gadah iman artinya kafir. Ya. Adapun secara ucapan Allah gepurno katanya ada yang ged dia pegah kata Allah. Secara ucapan lidah ada yang buruk hang bikin ke Allah. Nampak boleh? Jadi yang baik itu datangnya dari Allah nyo bahasa adab. Ada tak pegah apa? Yang leurung. Hana terjala lungron lagi nyo kan semayang-semayang nyan mandung takdir dari Allah. Tinggal merumpak lo. Hai lu ninga kan pepeh badai le nyo ya. Nyan ulah dro le lo. Untuk pegah adab munyo dari segi adab yang baik itu dari Allah, yang jahat itu dari pribadi. Adapun secara akidah sebagai akidah keyakinan, untung baik dan untung jahat itu datangnya dari Allah. Untung baik iman dan taat. Untung jahat kafir dan maksiat. Nah, nanam boleh. Ya, jadi menurut tanya man ada buruknya Allah Ta'ala begat, ada buruknya kena dari Allah Ta'ala. Begah benar cuma dari dro tu, niat bayang dari Allah. Man ada buruk ke Allah Ta'ala begat. Jawabannya secara akidah mandumian Allah Ta'ala begat. Gat ngembruk Allah Ta'ala begat, sudah neraka Allah Ta'ala begat. Tetapi beradab kedanyangan Allah. Hantai akan ada tabruk ke Allah. Nampak? Long dari lupa contoh mana? Mak katanya ketampa liah di rumah. Pram kupuh kubrak. Tapi piat ayat demikir dia karena kala kena tampa mak dan nak bantu nak kau bantu. Tak bantu mak tak poh yang dikunci. Kailan? Anak kau bantu. Atau dia nya tak cok mak tapi Honda tak pelung nyan dikunci. Sebabnya mandua dro ringkian tapi mikir benganya dia dua kedai kopi. Dibuka kedai kopi karena kedai itu yang leur. Hai, awak dah kau kedai kopi benganya. Pane nayak ke ku pro akai. Ai ku dua ke yang ada ku popo mak tapi. Nyan adanya potakeun apa? Nya hukum pegah jijit atau anjir? Anjir. Karena tidak beradab dengan orang tu. Lagi apa pun? Cumucu dari nafsu drod. Sembahyang dari Allah Ta'ala. Nyan iya nyan pegah. Yang hakikat cumucu dengan sembahyang mesti tak pegah mana? Cumucu dari Allah je pegah. Sembahyang tak pegah bagus. Perkara kau cumucu ka, kalau pegah Allah lagi ada bang pegah man. Nya natanya apa watakan dah pegang? Katanya dah pegang. Tapi je pegang lagi. Anjir, anak bekannya muda pegang matang Allah ne pegat bui. Nya matang hari mukum karena anak adab. Nyan hari mukum. Je tata krama dalam berbicara dengan Allah yang nak pegang. Nya tasawuf. Oh ji. Mau kan? Yang kemenang menancit pure tu bayang terjaga menancit urang cik dia dah pegang gunung kuimu di kampung
ganyan tunggu imu gampung urang dah segani gampung na kesalahan ganyan betul. Nyampe dia beda pegang kata urang. Aku dingagah urang ta imu makro nangge cung bau go. Bau go. Bau melata kan. Bau go. Ana salah kala kadang rok. Aku dengar urang pegang. Panina kembimu gembaran ganyan. Jadi pada pegang wajib jaga adab biji. Jadi hukum pegang nyan wo ke tasawuf, akidah nyan wo ke tauhid. Kampung kan? Kampung kan? Kan. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji' wal ma'ab. Mumpung pokoknya minipit mata kiamu binafsih bener dong. Mengenai faedah kan? Saya nengok orang ambil wudu, air banyak dalam kulang, tapi diambil satu gayung, dijalu air dalam gayung itu. Bagaimana hukumnya, Tengku? Nyan menyohanam pombe beget, karena nanti ia ji mustakmal. Karena air yang tidak sampai 2 kula, bila tertetes air dari anggota wajib wudu, maka air itu menjadi mustakmal. Jid bubur, tapi bekam mengerti. Sebagai beda bubur, tetap mustakmal tu berarti itu maya. Saya tahun yang lalu ada tinggal puasa selama 20 hari. Ini lagi saya kata, nyo ininya lagi nyo rabu kau dikuji. Nyo kapadu uro kamu tamah lo mayan kapu belah uro. Yang saya tanyakan tiap-tiap 1 hari berapa muk yang harus saya bayar fidyahnya. Tahun yang lalu, kalau tahun yang lalu belum kena, karena belum melewati satu tahun. Baru kena denda bila melewati 1 tahun. Kalau melewati 1 tahun, dendanya untuk 1 hari setengah bambu. Kalau melewati 2 tahun ditambah menjadi 1 bambu. Melewati 3 tahun menjadi 1 bambu setengah untuk 1 hari. Kalau belum melewati 1 tahun, itu yang wajib hanya qadha, tidak dikenakan kifarah takhir. Benar. Kepatahan ka barosa tinggal kan? Nya memangnya kesempatan tu kata katanya orang yang berhalangan barosa. Benar. Tunggu pejit tanya puasa sunat hajat, sedangkan puasa qadha galau. Atau tunggu pejit dapat 3 taniat ke qadha delay. Oh, tidak boleh punya puasa hajat anjir. Karena puasa hajat itu puasa nazar, hukum nazar itu wajib. Wajib haidim damang lam wajib. Baru bisa digabung antara puasa sunat dengan puasa wajib, itu bisa digabung. Misalnya kita puasa hari Senin dengan niat puasa Senin beserta qadha itu boleh. Tapi kalau puasa nazar beserta qadha tidak boleh karena sama-sama wajib. Mumpung kan? Benar. Punya 2 buah matoh mungkin tak bos tiur. Tacok setiur di tengah-tengah dapat 2, betul kan? Ya hana mungkin ni peluang. Beda. Adik saya lebih kurang 3 minggu yang lalu ingin memasahkan suaminya karena suaminya selingkuh. Nyana gino pohana. Mereka sudah melapor ke Geci dan suaminya pun setuju dipasang. Yang ged berarti uragam. Sebab kalian nak klaim makan selingkuh je. Suaminya juga sudah mengatakan sama orang-orang sudah jatuh talak 1. Berapa kali itu dikatakan sudah jatuh talak 1? Kalau 3 kali dikatakan berarti jatuh talak 3 bukan 1. Kalau 1 kali dikatakan ya 1 kali jatuh talak.
Kalau 3 kali dikatakan berarti jatuh 3, bukan 1. Tanya yang balakon paduka kan berapa kita lihat dong lo. Anak yang lalu pegah pakai DJ dah, pakai DJ pucin pegah. Aidik nak 3. Idik nak 3 mau kita tahu tu. Aidik nak 3 tu. Yang kan ke? Mana? Sekarang mereka berdua sudah minta rujuk kembali. Buat lo. Dah, kenapa ada baca yang kemuno-muno dia bawa rujuk. Suami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Bagaimana cara merujuknya? Tidak ada rujuk kalau pasah. Kalau pasah harus nikah baru. Tidak boleh rujuk. Rujuk itu paketnya talak, bukan pasah. Kalau pasah harus nikah baru, bawa mahar, harus ada wali, harus ada 2 orang saksi. Kemudian dinikahkan oleh wali. Kalau walinya masih hidup, kalau walinya tidak hidup, dinikahkan oleh Pak Qadhi, Pak Kawakil. Itu pun bila si suami tadi belum menjatuhkan talak 3, atau tidak diulang-ulang 3 kali ucapan talak kepada istrinya. Kalau sudah diulang-ulang 3 kali, sudah diceritakan sebanyak 3 kali, jatuh 3, tidak ada lagi istilahnya untuk nikah balik. Nampak? Baru na istilah nikah balik punya 3 dengan buah bago. Hai bang, bagang tak kau penganyo? Hana ho kak, hana dibakak kau penganyo. Oh nak repur apa? Hana le dong kak. Mantu panjara mah hana le kak. Pane dapat bidala ini. Hana ke kak yang pane na hidup ke. Nyan kak 3. Kerja apa jam kau dia yang lalu dia. Hai, tidak nak kau. Hana bakak kau. Ni nak kak aku yo bak mah. Iban yo bak mah lagi. Mana deh? Kajri dong kakak, apa duga? Kedua ke? Merempat terotik ke pegah dalam lagi dah. Iban, anak le dong panen nak kayak patah dong ini. Dipikir, pu ya patah ke dia orang gak? Mati ban lo? Berdua je ni ke? Nadai patah dong. Berduga kah? Nyan walaupun ada keinginan untuk kembali, tetap tidak boleh kembali karena talaknya jatuh 3. Seandainya talaknya baru 1 kali, kemudian dipasah oleh si istri dalam masa iddah dipasah, atau talak 1 kemudian rujuk, di dalam rujuk dipasah, kemudian ada program untuk balik, itu harus nikah baru, masih bisa karena mantan kali tak. Ya lagi je hanjat le. Nah yang kedua, siapa yang kita suruh untuk rujuknya? Memang kan meno kita nyo. Kita nyo wate kapitahnya jin ku galak ya, galak lo. Ada dengan tapak yang jin ikut tu pakai ibu hana-hana galak. Nah, jadi muyi ku abdu beje mate-mate tapak. Wate hana le tapak yang keinan baru galak. Tahiyat akhir etna batas jiwa kerukun. Tumpu tolong, tumpu jelaskan. Ubi ukuran takun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu batasan rukun tahiyat akhir. Kemudian pada tahiyat akhir itu batasan ucapan rukun. Tetapi ada keringanan pada tahiyat akhir untuk bisa menunggu orang lain. Jepreh dia karena termasuk rukun panjang jadi akhir. Jepreh ini anak buku. Tapi berat panjang dah. Kalau semua gerakan atau perbuatan makhluk diciptakan oleh Allah, maka bagaimana dengan sebuah dalil yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum jika dia tidak berubah? Kemudian apakah Allah juga yang mengatur setiap apa yang terjadi pada manusia? Pengertian Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum itu yang merubahnya sendiri. Bukan seperti itu tafsirannya. Itu maknanya. Kalau itu tafsirannya,
berarti kita berpaham Mu'tazilah. Kita berakidah bahwa manusia mempunyai perbuatannya sendiri yang bisa merubah ciptaan Allah. Tetapi pengertiannya, azab yang diberikan oleh Allah kepada si manusia, manusia diciptakan oleh Allah untuk beriman dan berbuat taat kepada Allah. Bila manusia nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak disyukurinya, nikmatnya nak syukuri, maka dari yang pahala munya tak syukuri nikmat lebih pahala pada ketika anda tersyukuri, maka Allah Ta'ala akan memberikan siksa. Maka manusia itu dari yang diperintahkan bersyukur berubah untuk tidak bersyukur sehingga disiksa oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak berubahnya artinya berubah daripada syukur nikmat kepada kufur nikmat. Menan kira-kira ini. Jadi kalau memang sadari Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Berarti di situ kekuatan siapa yang paling berpengaruh? Kekuatan makhluk atau kekuatan Allah? Kekuatan makhluk. Berarti kita berakidah bahwa makhluk itu bisa menciptakan perbuatannya dan perbuatannya itu bisa merubah takdir Allah. Hanjitnya Mu'tazilah nanti. Tolong nebleh dia perumpamaan wujud, maujud dan sifat. Tunggu tolong ni contoh dalilnya. Wujud wujudnya. Wujud sifat, maujud zat yang terdapat sifat wujud. Wujud sifat, maujud zat yang zat tempat berdiri sifat wujud yang maujud. Seperti apa? Sifat sesuatu yang berada pada zat. Kemudian mana lagi? Mencuri, hitam jadi putih sifat, yang putih zat tempat berdiri putihnya, putih sifat, yang putih yang kan zat, yang putih berarti tempat berdiri sifat putih. Yang kalian beda wujud dan maujud. Saya pengen umrah karena punya tabungan sendiri. Kalau suami saya ikut, duitnya nggak cukup. Boleh apa enggak saya pergi umrah sendiri? Coba minta izin sama suami. Kalau ini umrahnya baru umrah pertama, berarti umrah wajib. Umrah wajib itu kalau ada izin suami boleh pergi. Karena ini umrah wajib punya buru 3. Jejak lagi izin balako. Mailu yang ged kan? Lagi doa apa Allah meno. Jadang ke Allah nabi kemudah rezeki la kolon. Yang doa drone yang ikhlas tak memang nak jak gede. Ne bedah malam, ne baca surat Al-Waqiah. Ne baca ayat Quran datang yang drone selalu untuk diri bega. Ne mohon ya Rasulullah lun berlepah dengan suami lun jawab kubur drone. InsyaAllah nak rezeki mudah. Jik ni jawab doa. Apa dia cukup je puih kenyang puih kan syahdu mengajak dua-dua. Jadi na tempat-tempat mustajabah doa lagi di Jabal Rahmah suami isteri ke dewata mendoa ini. Mam ya tidur duduk ikut tim doa dua ngam rumah itu. Kah ana lako lepas bekal lako kok nak dah. Benar. Mudah aju. Chicken selalu teribega. Malah nyumahnya nuduh juga dibaca pakat lako ke teribega don teribega. Pun selalu dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadnya mentah buta bawang tabak. Berdua dengan suami. Nya mungkin malam Jumat pegak malam Minggu. Kadang ke gedanya pegawai kan hana mungkin hana tak istirahat malam. Hai tajak.
Tengok kan mungkin kita pegah pada sampai nak ajak selalu dah putri baik kata apa. Kan mungkin dah kan. Insyaallah cik juga. Nu patih habalu insyaallah. Ya berdua. Mam menyohana si menan hana apa lagi edit bak suami menyomanteng umrah pertama. Kita lako menanci bedun tun peng memang karena nabi kemampuan Allah taala ya umrah dengan promo. Dia tahu ini tinggal mudah malah ingero. Ada kembaran abang dan adiknya saat si abang menikah, entah bagaimana malah si adik yang menghentikan si abang saat ijab kabul. Sedangkan nama disebutkan adalah nama si abang. Bagaimana pernikahan itu dan kepada si abang atau si adik kah? Jadi ada kembaran abang dan adik saat si abang itu boleh, berarti jatuh nikahnya kepada si abang karena nama si abang disebutkan. Saya terima nikahnya anak bapak Pulan binti Pulin untuk abang saya yang bernama Pulan dengan maharnya sekian, itu boleh wakilan. Tapi menurut saya terima nikahnya untuk saya meramah abang. Patewa abang Malaysia adanya pakak dona. Nah aku tu bakar apa ni nak angkat di par. Tunggu seandainya saya memiliki uang di bank lebih dari 50 juta dan tidak saya ambil selama 1 tahun, apakah sudah kena zakat? Dan bagaimana jika saya memiliki emas berapa manyam? Jadi hari itu ada mubahasah ulama di Samalanga. Pendapat mayoritas ulama waktu mubahasah di Samalanga, uang yang disimpan walaupun jumlahnya banyak tidak dikenakan zakat. Namun sebahagian ulama berpendapat dikenakan zakat karena dikiaskan kepada emas. Jadi tidak nedeng mungkin ada jaketnya nedeng kemudian emas ukuran 28 mayam 28 mayam selain daripada yang dipakai di badan yang layak itu dikenakan zakat. Pengertian layak begini, itanya perumuh pak kecil, kak perumuh pak kecil, punya perumuh pak kecil, kemudian di kecilnya hanabuk lain, yang nabuk ke kecil kan? Kira-kira paduk mayam pantas dipakai dua perumuh pak kecil, duit mayam, ilmu modal nak kebah 28 mayam. Bak badan depet manyam, berarti menyan sama dengan 20 pet manyam baru. Karena emas yang layak untuk dipakai tidak diperhitungkan kepada zakat, karena itu dianggap pakaian. Nampak? Tanya pegawai negeri, ditanya pegawai negeri, suami di pegawai negeri, gaji mendapat 2 juta atau 5 juta, kalian yang berbelit. Habis untuk biaya di bulan, biaya makan 2 juta. Kitanya kita caleng per bulan 2 juta. Ke promo kitanya dipakai 8 banyak. Sementara calengan per bulan 2 juta. Nyan layak. Pakai layak karena hasil calengan kita kalian di bulan 2 juta, di bulan merempak di mayam lebih tujuh. Kalian punya nama hidup modron nilai puluh mayam, berarti nilai puluh mayam, 6 mayam bak badan, 20 pet lam kamar masih, yang kalau kena sakit. Bahkan karena yang di badan itu dianggap masih layak sebagai pakaian. Jadi intinya, bila kita menyimpan emas 28 mayam, hanati ngenata bak badan yang layak. Yang kena jaket 2,5 kah?
Hasil bahasa di sedikit, wakilah nikah melalui HP boleh. Boleh. Misalnya seorang wali mewakilkan anaknya untuk dinikahkan oleh Tengku pula, tapi melalui HP. Hukum wakalahnya sah, hukum wakilahnya sah. Nah. Sunat dipersaksikan. Kemudian yang kedua, jamak dan kasar sembahyang gara-gara macet tidak boleh. Kuke galom tema haji kalem-kalem tema kuke. Man berusaha tayang tu mana? Tengok anak bunyo ke pada fikir nabu dah. Sebab mana urung ni aku lom bak kita apa ya? Get 3 jinan. Itu pejohan uri menyurinan kepala komplek urinan ke sembahyang beragam minat apa yang kit. Nanti kita beli acara lom, dia memang kan naik kempar kan? Betul? Kemudian jalan tanya kadang, depan jalan tanya. Anjir, kadang tu, anjir kuanta tu anjir kadang. Kamu yang anjir, hukum jahara. Lagi sembahyang membaca wajib anjir, sembahyang tak? Sebab ulamanya bahasa haji. Kitanya tak sembahyang membaca wajib pun anjir. Anjir. Ia tak pegang haji berarti kata apa hadir ada hari. Sah atau ansah? Sah. Bahasa ni. Sembahyang dengan baju anjir. Sebab pakai atago. Sembahyang ni nak sah? Sah. Bila melengkapi syarat dan rukun yang kan payah kata ulama. Dia tak buat bakalan ngapi anjir. Sah. Sah. Dia anjir. Sebab nak pendapat yang pegang hari, nak pendapat pegang makruh. Dapat bertanya. Hukum penikah orang tengah hamil, jid atau anjir? Anjir. Haram hukum. Nasah? Sah. Nah, ini lain. Dalam detail ada sah anjir. Lain je. Tunggu mana yang harus didahulukan, pergi ke tahlilan atau pergi pengajian? Itu tergantung bagaimana. Kalau kita tidak pergi ke tahlilan, berarti kita dikucilkan dalam masyarakat. Misalnya, itu lebih bagus kita pergi ke tahlilan, karena ke pengajian bisa ikut malam yang akan datang. Tapi kalau seandainya kita memang tidak begitu dibutuhkan di tahlilan, nah itu woi dah kena tengok. Kali tajak tinggal di perempuan tanya kanan aja ke balong di malam tu. Dari di malam nak ada kena. Itu lebih bagus kita ke pengajian. Jadi tergantung tanya tiba. Nyo yang kan dia kalanya. Bagaimana jika kita makan sepiring berdua dengan orang Kristen? Karena sebelumnya saya tidak tahu kalau dia beragama Kristen, sebab dia temannya teman saya. Dan bagaimana jika kita bersentuh kulit dengan orang selain Islam, tapi dia sama jenis dengan kita? Apakah tangan kita perlu disama? Itu yang jawaban untuk pertanyaan pertama, tidak boleh makan sepiring. Makan sepiring tidak boleh, makan piring-piring pun tidak boleh. Kan? Pantai kalau makan sepiring aja, makan piring je. Yang kedua, kalau kita meyakini dia itu makan babi atau dia makan anjing, berarti kalau kita bersentuhan dengan dia, tangan kita wajib kita sama. Hukum kan? Tapi kalau kita tidak meyakininya, tidak apa-apa. Karena bukan semua kafir itu berkeyakinan. Yang pertama, bukan semua kafir makan babi. Nah, yang perlu pegang pun. Yang kedua, ada juga sekte dalam Kristen itu yang mengharamkan babi dan anjing. Nasib. Tadi kemandu. Nyojino pihana durile. Jadi
Yang terbodoh bodoh kali le. Bodoh. Oh kaji ya. Kaji le. Oh yang terbodoh dia tanggung saya. Bodoh. Kalau terbodoh napa kalau kesuh hati. Tapi kalau gede aja kena